Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengunjungi kediaman Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat. Juga terkait Pak PKS juga menyebut bahwa Pak Anies punya chemistry dengan Bu Susi. Ini gimana tanggapannya? Dianggapnya satu rasa. Dalam fotonya sama-sama ada chemistry-nya, dalam pertemuannya ada chemistry-nya. Katanya cocok untuk sama-sama sumbernya. Ini gimana tanggapannya? Kalau sama-sama sumbernya terus gimana? Kabar baik kan gimana ya? Katanya ada chemistry-nya nih Pak. Ada singkatan baru, ASU namanya. Anies Susi. Harusnya SUA dong, Susi Anies dong, gitu kan. Dari PKS sudah mengambil Kita ada chemistry nggak? kita ngobrol 1 menit. Tapi Bu Susi masuk bursa cawapres ya? Masuk bursa cawapres nggak? Bu Susi itu? Iya Pak. Rosi, kamu tuh kan udah tahu negeri ini tidak mungkin itu. Partai apa? Partai ikan. Gua tidak punya modal politik. Dan gua juga terlalu kontroversial untuk negeri yang terlalu hebat. Kemudian ini sahabat lama. Bu Susi itu bukan orang yang kenal baru, tapi sudah sahabat lama. Pemberani demi rakyat. Beliau kan nggak lulus SMA, lulus SMA. Terus satu ketika saya dekat sama Bu Susi udah agak panjang, jadi bukan kemarin aja. Tapi saya mau cerita kejadian nih, ini karena kaitannya sama pendidikan nih. Selama pandemi ini beliau lebih banyak di sini, lalu saya kemarin datang, saya ngobrol dengan beliau dari mulai kemarin sampai tadi malam, pagi, lalu kita jalan sama-sama tadi ke pantai. Selesai sidang, kabinet, saya jalan ke Bu Susi, terus saya bilang, Bu Susi kan nggak punya ijazah SMA. Bu Susi, ini dong ikut kejar paket C. Wah, buat apa? Saya nggak butuh itu ijazah tuh. Aku bisa begini nggak usah pakai ijazah kok. Saya pikir karena orang udah kehabisan pikir. Makanya jadi ingat si Susi ya. Si troublemaker itu. Ngobrol banyak hal, diskusi banyak hal. Saya pikir kadang-kadang gua SMA aja nggak lulus, yang kritik aku semuanya profesor. Mungkin ada agenda jadi cawapres Bapak. Cawapres Pak. Kalau kriteria Bapak gimana Pak cawapres Bapak? Kita ngobrol banyak hal, macam-macam diobrolin. Mungkin sahabat lama jadi cawapres. Dengan Bu Susi itu saya belajar banyak. Beliau bercerita tentang soal lingkungan hidup. Kenapa? Sebab kalau Anies nak umumkan pertengahan Juli, lalu diulur sama dia sampai ke September. Itu artinya 80% wakil presidennya bukan AHY. Kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Ya memang benar Demokrat tetap Mas AHY ya. Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Tentu tidak ada orang yang tidak ada keputusan yang disukai oleh semua orang itu. Nah, ada situasi yang kelihatan sekarang terjadi di mana nasib AHY ini seperti diambangkan. Ya, melanjutkan apa tidak itu tergantung yang terkejut. Nah, yang kedua, tadi pertanyaan mengenai cawapres, kembali bahwa kami sudah menandatangani piagam yang menyerahkan Bakal capres kita, Mas Anies Baswedan, untuk menentukan bakal cawapresnya. PKS Nasdem sudah setuju Anies gandeng Susi jadi cawapres 2024. AHY sebut, terus lo anggap gue apa? Penggiat sosial media Denny Siregar meledek habis-habisan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Denny menyentil AHY lantaran putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sama sekali tak dilirik Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Padahal yang bersangkutan sudah sangat ngotot untuk ikut maju ke gelanggang Pilpres pendamping Anies. Menurut Denny Siregar, peluang AHY digait Anies Baswedan sangat kecil, sebab saat ini dua partai politik di koalisi perubahan yakni PKS dan Nasdem sudah menyatakan setuju jika Anies akhirnya memilih Susi Pujiastuti sebagai wakilnya. AHY, terus gua lo anggap apa? Kata Denny Siregar seraya membagikan sebuah berita dari media daring dengan judul PKS Nasdem setuju Anies Baswedan pilih Susi Pujiastuti jadi baca pres 2024, sebagaimana dilihat populis.id Kamis 27 Juli.
Pertanyaan mengenai nasib AHY setelah PKS Nasdem beri dukungan buat Susi Pujiastuti juga datang dari penggiat sosial media Yusuf Muhammad. AHY yang sedari awal sudah ngotot jadi cawapres Anies, kata dia, jelas mulai diabaikan rekan sekoalisinya. Partai Demokrat tak terima Anies Baswedan dijodohkan dengan Susi Pujiastuti pada Pilpres 2024 mendatang. Adapun desas-desus duet dua ex-menteri Presiden Joko Widodo itu santer dibicarakan setelah Anies dan Susi melakukan sebuah pertemuan beberapa waktu lalu. Isu duet keduanya disambut baik Nasdem dan PKS. Kedua parpol di koalisi perubahan itu bahkan membuka peluang duet Anies dan Susi. Kendati duet Anies dan Susi disambut antusias publik serta didukung Nasdem PKS, namun Nasdem menilai wacana itu terlalu jauh melenceng sebab saat ini nama cawapres sudah di tangan Anies Baswedan, hanya saja nama itu belum diumumkan. Menurut kami, itu terlalu jauh, jadi pertemuan itu wajar saja, nggak ada yang luar biasa, sebab konteks bursa cawapres sudah selesai. Sudah di tangan Mas Anies, tinggal menunggu pengumuman, kata Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra kepada wartawan Kamis 27 Juli. Adapun isu perjodohan Anies Susi menuai beragam tanggapan. Banyak yang mempertanyakan nasib Agus Harimurti Yudhoyono yang selama ini digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Loh, PKS dan Nasdem setuju, terus gimana dengan P Demokrat? Gimana dengan Agus Yudhoyono? Kata Yusuf Muhammad. Pernyataan Denny Siregar dan Yusuf Muhammad langsung diserbu netizen. AHY mendadak jadi gunjingan warganet lainnya. Ada anak cengeng yang bakalan nangis dan ngadu ke Pepo. Akhirnya jadi deh pindah rumah biar nggak malu, kata pengguna akun @bagusrangin77. Capek-capek bikin partai tapi ketumnya mau jadi cawapres aja ditolak sama capresnya yang bukan orang partai. Mending buka yayasan yatim piatu biar capek, tapi pas mati didoain anak yatim masuk surga, sindir yang lain. Kalau terjadi benar-benar koalisi dari partai-partai yang nggak punya kader, jadi apa gunanya buat partai kalau nggak punya kader yang bisa diandalkan jadi pemimpin? Terus apa keuntungan Demokrat, apesnya AHY dan terutama SBY? Tulis pengguna Nutmeg Jazz. Sebagaimana diketahui, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyambangi kediaman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat, Senin 24 Juli. Kedatangan Anies ini dinilai untuk mengajak Susi sebagai bakal calon wakil presiden. Diketahui Anies mendapat kuasa dalam memilih pendampingnya untuk Pilpres 2024. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai Susi memiliki semangat yang sama dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Menurut Mardani, DPP PKS tidak keberatan jika nantinya Susi terpilih sebagai pendamping Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Cocok. Yang pertama, kalau calon Mas Anies perempuan nilainya tambah tinggi. Saya menyatakan dengan tegas 100% punya kans memberi kemenangan, ujar Mardani saat dihubungi Selasa 25 Juli. Saya beberapa kali main ke rumah Bu Susi, kita ngobrol nyambung sekali. Kami merasa cocok, kita perlu daya dobrak, tambahnya. Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga memberikan respon yang positif ketika ditanyakan Susi menjadi pendamping Anies. Menurutnya selama ini, Susi punya rekam jejak yang baik di mata masyarakat. Namun Ahmad Ali mengembalikan semua keputusan di tangan Anies Baswedan.